Bismillah. Yang terhormat Bapak Komjen Purnawirawan Dr. Andes Haji Syafruddin Kambo, Wakil Ketua Dewan Masjid Indonesia beserta jajarannya, Bapak Gubernur Provinsi Banten atau yang mewakili, Bapak Kiai Haji Romli, Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten, Bapak Deden Durrahman, Region CEO 3 Jakarta Bank Syariah Mandiri beserta pimpinannya dan beserta jajarannya yang hadir, Bapak Pimpinan Forkompinda yang hadir pada hari ini, Bapak dan Ibu semua yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam yang merupakan nikmat terbesar dalam hidup kita. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita menuju jalan yang lurus. Semoga kelak di yaumil mahsyar kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini merupakan momen penting untuk penandatanganan nota kesepahaman layanan produk perbankan Bank Syariah Mandiri dengan Dewan Masjid Indonesia. Sekaligus juga peresmian program dana kenceleng sebagai salah satu cara efisien yang bisa digunakan masyarakat untuk menyalurkan sedekah dan zakat secara non-tunai. Kami mengucapkan terima kasih atas perkenan Bapak Ibu semua yang hadir dalam peresmian ini, baik secara fisik maupun secara virtual lewat Zoom. Terima kasih kepada pimpinan Dewan Masjid Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, dan juga pimpinan Bank Syariah Mandiri. Termasuk pada kawan kami, Pak Zainal Abidin dari kantor cabang Bank Syariah Mandiri, yang meskipun belum 1 tahun, akan tetapi sudah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pengembangan ekonomi syariah di Provinsi Banten. Bapak Ibu yang kami hormati, digitalisasi telah hadir di setiap sudut kehidupan kita. Sebagai bagian dari tugas Bank Indonesia menyongsong era teknologi digital, Bank Indonesia telah merumuskan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 atau yang biasa disingkat BSPI 2025 yang berorientasi pada upaya membangun ekosistem yang sehat untuk mendukung perkembangan ekonomi dan juga keuangan digital di Indonesia. Salah satu deliverables yang ingin dicapai adalah pengembangan KRIS, sebuah standar kode sistem pembayaran non-tunai yang menyatukan berbagai aplikasi hanya dengan satu QR code saja. KRIS ini mulai diberlakukan 1 Januari 2020 dan KRIS akan terus diperkuat untuk mendorong interoperabilitas dan juga efisiensi ekonomi pada fungsi-fungsi ekonomi yang bersifat massal, antara lain pasar tradisional, penerimaan daerah, transportasi, termasuk rumah ibadah di masjid-masjid ini. Juga termasuk para UMKM di Provinsi Banten, sebagaimana telah kami gaungkan dalam karya kreatif Banten yang diadakan pada awal Agustus ini. KRIS telah menjadi alternatif pembayaran kekinian yang aman, cepat, dan nyaman di tengah digitalisasi yang terus berkembang, terlebih di tengah pandemi COVID-19, di mana semua transaksi diarahkan secara online. Alhamdulillah, jumlah merchant KRIS di Provinsi Banten saat ini telah mencapai 267.000 merchant, yang menjadikan Provinsi Banten sebagai provinsi terbesar keempat yang memiliki jumlah merchant KRIS terbanyak, setelah sebelumnya pada bulan Maret lalu masih berada di posisi kelima. Gayung bersambut di dalam perluasan penggunaan KRIS ini, Majelis Ulama Indonesia, Dewan Masjid Indonesia, dan Bank Syariah Mandiri menginisiasi gerakan kenceleng digital dengan menggunakan KRIS
kami sangat mengapresiasi langkah ini yang mendorong digitalisasi 7.000 rumah ibadah di Provinsi Banten. Semoga tepuk tangan. Kris memudahkan pembayaran ZIS dari manapun, kapanpun, hanya dengan menggunakan smartphone dan saldo dari berbagai sumber dana non-tunai. Praktis karena tidak menggunakan uang tunai, tercatat secara otomatis dan dapat dimonitor setiap saat. Kris ini juga mampu mengurangi potensi uang yang diambil oleh pihak yang tidak berhak, termasuk juga penggunaan uang palsu, sebagaimana telah disampaikan oleh Pak Haji Romi. Bapak Ibu yang kami hormati, dana Kenslen dapat mendukung kemudahan masyarakat untuk menyalurkan ZIS. Sungguh, hal ini merupakan langkah nyata untuk memberikan jalan bagi umat muslim memperoleh pahala. Sekaligus, ini juga merupakan ikhtiar kita bersama untuk menghidupkan makna dari surah Al-Hadid, surah ke-57, ayat ke-18 yang mengatakan bahwa sesungguhnya orang-orang yang bersedekah serta mereka yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan ikhlas sebagai pinjaman yang baik akan digandakan balasannya, dan mereka pula akan beroleh pahala yang mulia. Insya Allah, langkah muhasabah kita mengembangkan dan juga menghidupkan Kenslen digital yang diinisiasi oleh Bank Syariah Mandiri bersama Dewan Masjid Indonesia serta Majelis Ulama Provinsi Banten senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami pun terus berharap semoga langkah kami di dalam pengembangan kapasitas ekonomi syariah lainnya yang sedang kami garap pada saat ini terus mendapatkan dukungan dari Bapak Ibu semua. Demikian sambutan kami. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Bapak Ibu semua, dan mohon maaf apabila selama koordinasi sampai juga pada peresmian pada hari ini terdapat kekurangan ataupun kekhilafan. Dan mohon izin Pak Saprudin, saya ingin menyampaikan sebuah pantun sebagai penutup. Berjalan mewujudkan angan-angan, berawal dari Banten di ujung barat Pulau Jawa, dengan bersedekah melalui dana Kenslengan, insya Allah semakin mempertebal iman dan takwa. Amin.